Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail di acara Bincang Bola. Kali ini kita akan ke Liga Inggris, ke Liga Primer, di mana ada big match versi kedua kesebelasan dan versi pendukung kedua kesebelasan, yaitu pertandingan antara Arsenal melawan Crystal Palace. Saya tidak sendiri untuk membahas laga ini, Tribuners. Saya sudah didampingi oleh Bung Denny Ahmad Fajar. Selamat malam, Bung Denny. Selamat malam, Bang Opik. Bung Ketemu Denny, lagi, Bang Opik. Iya, betul nih. Ini sebagai salah satu pendukung Arsenal, gimana nih melihat akan menghadapi Crystal Palace yang sama-sama ya ada di bawah lagi, bisa dibilang di luar 10 besar gitu kan. Kecuali Arsenal yang ada di posisi 10, Arsenal sekarang di 11, sementara Crystal Palace 14 ya. Di 14. Nah, Bung. Ya bagi saya Arsenal tahun sekarang Pik adalah setiap pertandingan adalah sebuah penantian Pik. Penantian apa kan? Penantian kemenangan terus Pik. Ya, karena jadi sebagaimana penantian ya akan membuat cangkel gitu Pik. Kita pun dibuat gelisah, dibuat hariwang gitu Pik. Apakah masih bisa menang atau tidak? Apakah Arsenal sekarang udah konstan setelah mencatat kemenangan beruntun tadi 3 kali, apalagi sekarang misalnya Crystal Palace ada di bawahnya juga bukan lawan yang bisa mudah ditaklukkan gitu Pik. Ya memang Crystal Palace sekarang permainan juga tidak secepat selincah tahun kemarin Pik. Tapi ya memang persaingan di atas memang udah ketebak gimana persaingannya Pik ya untuk yang masuk. Nah sekarang yang di tengah-tengah ini ya tim-tim yang mengambang ini Pik yang harus ditunggu lah. Bagaimanapun ini dua tim yang posisinya sama, terus nasibnya sama, terus punya harapan yang sama, punya tekad yang sama untuk bisa mendekati ke papan atas. Artinya ya ini big match lah untuk pendukung Arsenal dan Crystal Palace. Rame. Arsenal sempat di awal musim 3 kali kalah beruntun ya, Bung ini ya. Terus bangkit menang lawan Norwich, lawan Burnley. Terakhir terus mereka juga kalau saya bilang sih kejutan ngelehin Tottenham. Ya. Kejutan. Terus ya terakhirnya seri lagi lawan Brighton. Nah, kira-kira apa yang membuat jelek, menang, seri masih belum konstan, kira-kira apa nih Bung ini? Ya itulah ketidakkonsistenan itu Pik, belum padunya pemain. Belum padunya pemain di antar lini ya, kalau misalnya bola tuh tenepi gitu Pik, nggak nyampe ke lini depan tuh Pik. Kalaupun misalnya nyampe ke lini depan, finishing touch-nya nggak ada gitu Pik. Artinya ya Arsenal sekarang minus pemain yang bisa diandalkan, yang bisa membuat degreg para pendukungnya gitu Pik, Arsenal ya Pik. Ya. Memang ada si ada si yang Prancis itu Pik. Lacazette, terus si Aubameyang, terus ada sekarang si Saka, dan itu pemain-pemain yang belum mencapai kastana yang benar gitu di suatu tim yang gede Pik. Ya, belum ada sosok yang bisa ditakuti gitu, belum ada sosok yang berkarakter di Arsenal tuh Pik. Karakternya, kemampuannya sangat jauh lah ketika kalau melindungi Henry di itu Pik. Henry, Bergkamp, Van Persie gitu kan, nama-nama yang namanya besar juga, kemampuannya ya memang terbukti gitu. Iya, kalau sekarang Aubameyang misalnya sama Lacazette besar namanya, tapi memang masih angin-anginan gitu Pik. Ya padahal Aubameyang ketika di Dortmund dia sangat bagus ya gitu ya. Di Arsenal juga sempat merasakan beberapa musim lalu Aubameyang menjadi andalan, tapi di 2 musim tahun sekarang ya agak-agak ini nggak diandalkan, terbukti dengan
dipasang terus ditarik keluar sama Arteta juga itu membuktikan bahwa Aubameyang tahun ini angin-anginan gitu, Pik. Kurang iyalahnya. Masih enggak ini. Yang menarik malah tahun ini untuk bulan ini Arteta malah jadi pelatih terbaik, Pik, di Liga Inggris, Pik. Ya, karena bisa 3 kali menang itu ya. Ya artinya ini juga tantangan untuk bisa mengalahkan City, Pik. Crystal Palace. Ini juga kaos jadi belang gini untuk sebagai bukti bahwa saya belum masih angin-anginan gitu, Pik. Masih candregreg gitu ngedukung Arsenal, Pik. Sudah dia belang jadi pindah ngedukung Madura United. Iya gitu, Pik lah. Ini belang kaki kira kalau ke luhur, Pik, jadi Crystal Palace nih, Pik. Dan Crystal Palace juga, Pik, saya kira punya pemain yang bisa merepotkan Arsenal, Pik. Kayak si Zaha itu, Pik. Betul. Nah, memang di Crystal Palace ada yang sekarang ada juga si Wilfried Zaha. Beberapa pertandingan awal Zaha bermain bagus, tapi ya kesininya melempem juga. Gitu. Ketularan orangku Arsenal. Ya. Arsenal cager ya si Zaha. Ya, Pik. Jadi artinya punya masalah yang sama lah gitu, Pik. Mereka ini. Mereka belum bisa tampil konsisten ya sejauh ini. Ya. Ini sudah ini merupakan laga di pekan ke-8, jadi kalau misalnya mereka ingin memperbaiki posisi ya harus dari sekarang, karena kalau tidak harus dari sekarang. Mumpung ketemunya pemain-pemain yang senasib gitu, Pik. Tim-tim yang senasib gitu. Ya. Kalau kata Opik kemarin menang dari Hotspur adalah suatu berkah, keajaiban ya. Memang kalau ketemu City, Liverpool untuk kedua, terus MU dan kawan-kawan ya itu prediksinya juga harus kita mengalah gitu Arsenal. Ya kita sekarang kalau mau bangkit kita manfaatkan tim-tim yang senasib dan bawahnya gitu, Pik. Itu harus memaksimalkan itu. Jangan sampai lawan tim papan atas hese, lawan tim papan bawah ya gitu, Pik. Ya, jadi Bung Eri, untuk melawan Crystal Palace sendiri, kira-kira Arsenal, pemain yang harus diwaspadai oleh Arsenal siapa nih, Bung, ini di Crystal Palace? Ya itu, walaupun masih angin-anginan, si Zaha itu Pik, yang harus diwaspadai, Pik. Karena dia motornya gitu. Ya. Nah, untungnya sekarang Arsenal juga punya kiper baru, Pik. Yang menurut saya kemampuannya bisa diandalkan. Siapa itu tadi? Kiper baru Arsenal ini memang punya refleks yang bagus, terus punya pembacaan pada permainan dan serangan lawan yang mumpuni gitu, Pik. Dibanding kiper-kiper yang lain sebelum dia ini bisa membuat defender Arsenal agak regreg gitu, Pik, ya. Ya betul. Jangan sampai ngagolkeun hese kabobolan gampang ya. Gitu, Pik. Walaupun memang kiper-kiper Arsenal ini belum selegendaris Simon, terus Cek gitu, Pik, ya, yang dibawa dari Chelsea itu. Ya, tapi yang satu ini di bawah gawang Arsenal, saya sendiri melihatnya agak aman gitu, Pik. Tinggal gimana kalau menurut Opik, bukan benar kata Opik bahwa jangan sampai di belakang kuat tapi di depan mintul gitu, Pik. Artinya Arteta harus mengasah ini gitu, Pik. Ya, mengasah kreativitas. Pemain-pemain depannya gitu. Siapapun yang dipasang, Arsenal, Arteta harus bisa memaksimalkan itu gitu, Pik. Jangan kalah gebrak gitu, jangan kalah star oleh Palace gitu, Pik. Ya. Kalau menurut Undini sendiri, siapa yang bakal jadi
bintang lah untuk Arsenal mungkin di pertandingan lawan karena secara posisi di klasmen, secara sejarah itu ya saya cenderung mengunggulkan Arsenal juga untuk pertandingan ini Ya, bisa menang. Nah, kalau kata Bung Denny, siapa yang bakal menjadi bintangnya di pertandingan nanti buat Arsenal? Kalau saya melihat, kalau saya sendiri inginnya si Aubameyang dipasang gitu, Pik, dari awal, Pik. Dan ini bisa menjadi apa, gebrakan-gebrakan yang mengejutkan gitu. Dia punya kemampuan yang mumpuni, skill bola yang bisa mengecoh beberapa lawan dan akurasi tendangan yang juga lebih di antara kawan-kawannya. Tentu ini juga harus ada pasokan dari pemain-pemain lain. Ya. Di sayap saya si Saka itu, Pik, yang kecil itu, lincah itu, yang timnas itu juga ya. Berpeluang akan menjadi bintang di pertandingan ini. Ya karena kalau melihat beberapa pertandingan terakhir, Aubameyang sudah bisa mencetak gol. Dari pertandingan terakhir ada di Liga Primer dia ada cetak 2 gol. Kayak Saka juga dia mencetak gol. Ya. Terus si Odegaard ya yang pemain baru dari Madrid di tengah itu, di tengahnya juga sudah mulai nyetel kayaknya. Seharusnya Odegaard juga harus dimanfaatkan maksimal gitu, Pek. Nah, pemain ini punya nama yang bagus, juga kemampuan yang bagus. Mudah-mudahan lini tengah bisa selain kuat membentuk aliran bola, juga harus bisa mampu mengalirkan bola ke depan gitu, Pek. Nah, kalau misalnya si Aubameyang, si Lacazette, terus Saka yang terus diposisikan di depan masih kena mintul, artinya nggak mau tajam, nggak bisa mencerah. Si Odegaard ini bisa diharapkan jadi untuk bisa melepaskan tendangan jarak jauh gitu, Pek. Ya. Oh, prediksi skor, Bung Denny punya prediksi skor buat laga nanti ini? Ya tentu kalau saya melihat ya apalagi Arsenal punya sejarah, terus punya tongkongan komposisi pemain yang bagus, ya terus alasan emosional juga, Pik. Arsenal bisa menang ini, Pik. Dan harus menang seharusnya kalau menurut saya. Ya, kalau di atas kertas prediksi bukan bisa, harus menang gitu, Pik. Memang. Karena ya melihat perbandingan, saya kira Arsenal masih ada di atas Crystal Palace di musim ini ya. Jadi tentu ingin. Tapi kalau menurut saya si Palace juga punya peluang untuk menjebol gawang gitu, Pik, gawang Arsenal. Artinya saya pasang 3-1 atau 2-1 untuk Arsenal agak realistis gitu, Pik lah. Siap. Oke, Bung Denny. Gitu, Pik. Ya, siap, Bung Denny. Mohon. Ya, itu dia Tribuners perbincangan kami mengenai laga Arsenal melawan Crystal Palace yang akan berlangsung Selasa dini hari tanggal 19 Oktober jam 2. Anda pendukung Arsenal dan pendukung Crystal Palace bisa menyaksikan laga ini. Kalau tidak disiarkan langsung ya melalui live streaming. Dan berharap agar tim kesayangan Anda bisa menang. Ini seru, Pik. Betul, Bu Denny. Oke, itu dia Tribuners. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.